kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo students, senang banget ketemu lagi sama kalian di ibadah pelajar Radiance. Gimana kabar teman-teman semua selama seminggu kemarin? Hopefully your week is a week full of God's presence.
Masalah boleh ada, tapi jalan keluar dari Tuhan juga selalu ada. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau selalu menyertai kami dan apapun yang kami hadapi dalam minggu-minggu ini, kami tahu bahwa kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan Allah kami yang membawa kemenangan untuk kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menyegarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Minggu lalu kita sudah dengar kisah para murid Yesus yang berada dalam perahu lalu kena badai. Waktu mereka terserang anxiety parah, cemas parah karena angin badai topan itu, Yesus datang dan step into their boat, menolong mereka, memberikan mereka kedamaian dan ketenangan. Di mana ada Yesus, di situ ada damai, apapun keadaannya. Walaupun saat itu para murid nggak paham apa yang sudah terjadi, kok bisa ya tiba-tiba anginnya diem, kok bisa ya tiba-tiba danaunya tenang. Tuhan tetap bekerja. Pekerjaan Tuhan tidak tergantung dari pengertian kita. Selama kita minta tolong sama Tuhan Yesus, walaupun kita nggak ngerti keadaan kita ini seperti apa, Tuhan mampu memberikan kedamaian. So, apapun kondisi kalian, gimana minggu dan bulan-bulan ini, teman-teman, Tuhan Yesus mampu memberikan kedamaian dalam situasimu. Nah, hari ini kita mau lihat ada satu tokoh lain di Alkitab yang pernah ngalamin anxiety juga. Tokoh ini bernama Musa. Ada yang pernah baca di Alkitab atau dengar tentang Musa? Biasa kita dengar cerita-cerita yang hebat-hebat tentang Musa. Siapa sangka ternyata Musa pernah ngalamin anxiety, ngalamin kecemasan. Yang paling sering kita dengar padahal adalah tentang kisah Musa membelah lautan. Terdengarnya sangat keren banget. Membelah lautan. Kita pikir wah Musa pasti orangnya berani nih. Pasti Musa orangnya gak pernah takut nih. Nah teman-teman, sebagian besar dari kita tahu ya kisah si Musa membelah lautan ini. Kita baca dulu sedikit dari Keluaran 14 ayat 16 dan 20. Keluaran 14 ayat 16 dan 20 mengatakan, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Musa, orang yang kita kenal luar biasa ceritanya, dia memimpin bangsa Israel yang jumlahnya lebih dari 600.000 orang. Kebayang gak teman-teman, berapa teman sekelas kamu atau berapa jumlah orang di kelas kamu kalau dijumlahin semua? Di satu sekolah, kayaknya nggak nyampe 600.000 ya teman-teman ya. Nah ini 600.000 orang ikutin Musa dan tahu-tahu mereka menghadapi lautan. Musa membelah laut merah, dia membelah lautan, keren banget. Dia disertai Tuhan, super wow. Dan orang-orang pikir, wah Musa ini pasti dari dulu, dari muda udah terlatih nih. Mungkin dia latihan belah-belah laut, mungkin dari awalnya belah baskom kali, belah sungai. Dia pasti udah di-prepare nih sama Tuhan. Udah siap banget nih mimpin bangsa Israel. Dan ngelihat gimana Musa mimpin bangsa Israel, kayaknya Musa emang dari dulu udah top banget. Tapi sebetulnya Musa never even ready for the mission. Dia gak pernah tahu kalau one day dia akan membelah Laut Merah. Pada saat itu kalau kita baca di Keluaran, di kitab Keluaran tadi, orang Israel sedang ada di pembuangan di Mesir. Dan mereka betul-betul ditindas oleh Mesir. Musa yang hari itu sedang melakukan rutinitasnya menggembalakan domba, dia lihat ada satu semak duri berapi, tapi gak kebakar. Berapi tapi gak kebakar. Dan dia coba cek itu, apa nih ya, kok aneh. Dan ternyata itu Tuhan. Tuhan berbicara pada Musa, Tuhan bilang begini di Keluaran 3 ayat yang ke-10. "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir." Teman-teman dibilang di sini kalau Tuhan mengutus Musa untuk membawa keluar orang Israel dari Mesir. Dan momen itu adalah momen yang luar biasa keren. That's such a divine moment. Musa tahu itu Tuhan, Musa juga tahu apa yang Tuhan minta untuk dilakukan. Tapi jawaban Musa apa coba? Kita lihat di ayat yang 11, Musa bilang gini, Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa bilang, "Siapakah aku ini Tuhan? Aduh gak bisa deh. Siapa aku sih sampai aku yang harus ngadep ke Raja Firaun? Emang aku ini siapa Tuhan? Sampai aku yang harus bawa 600.000 orang Israel keluar dari Mesir." Di sini Musa ngerasa cemas. Aduh aku kan bukan siapa-siapa.
Kenapa Tuhan malah suruh aku sih? Tapi Tuhan gak stop di situ. Tuhan lanjut bilang begini di ayat yang ke-12. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan mengingatkan Musa, bukankah Tuhan akan menyertai Musa? Hey, remember I'm with you. Bukankah Musa tahu kalau Tuhan pasti nemenin Musa? Tuhan kasih satu keyakinan buat Musa, tapi again and again Musa malah ngomong seperti ini ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab tentang mereka? Musa ragu lagi, Musa khawatir, dia anxious. Gimana nanti ya kalau orang-orang pada gak percaya sama saya? Gimana ya kalau ada yang nanya, aku harus jawab apa? Dia sangat ragu, dia merasa cemas, dia gak yakin. Tapi Tuhan meyakinkan Musa lagi, dibilang begini, ayat yang 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tuhan bilang, katakan sama orang-orang yang nanya. Orang-orang Israel kalau nanya bilang, kalau Tuhan Allah yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Tuhan ceritakan, begini loh nanti kamu akan memimpin, kamu akan begini. Waktu kamu menghadap raja, raja tuh gak akan langsung mau. Tapi tenang aja, Tuhan akan buat raja jadi mau, melepaskan bangsa Israel dan bla 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 bla. Tuhan sedang sharing. Tuhan ceritakan ini loh rencananya begini loh, this is my strategy. Inilah caraku membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Tapi setelah diceritakan panjang lebar, Musa malah tetap ngomong gini, aduh gimana ya kalau nanti Tuhan, kalau aku nanti ditolak, gimana kalau nanti orang-orang gak percaya sama aku, mereka gak mau dengerin aku dan lain-lainnya. Musa begitu cemas dan akhirnya Musa itu bilang bahwa Tuhan gimana kalau orang-orang minta bukti. Kalau pakai bahasa Gen Z nih, Tuhan dia bilang gini, Tuhan orang-orang tuh kalau nopik itu hoax katanya. Kalau nggak ada buktinya jadinya hoax. Dan kalau orang-orang minta bukti, saya harus bilang apa? Musa cemas. Ada anxiety memenuhi hatinya. Anxious memenuhi hati Musa. Dia bahkan nggak bisa yakin akan kata-kata Tuhan. Di sini Tuhan masih tetap mencoba untuk meyakinkan Musa. Tuhan bilang sama Musa, kalau emang ada yang minta bukti, kamu lakuin gini ya. Nih dicontohin begini, Tuhan suruh Musa lempar tongkat kamu. Dan waktu dilemparin tongkat itu jadi ular. Terus Musa kaget, waduh Tuhan hebat banget nih bisa kayak begini. Tuhan bilang cabut lagi tongkatnya, tarik ular itu. Ularnya berubah lagi jadi tongkat lagi. Kalau mereka masih minta bukti lain, masukin tangan kamu ke baju, ke kantong baju nih. Masukin ke baju dan waktu dikeluarkan lagi, wah jadi putih kayak kena kusta. Waktu Musa masukin tangannya lagi, keluar lagi, sembuh lagi tangannya. Sehebat itu cara Tuhan untuk meyakinkan Musa. Tuhan pengen agar Musa itu enggak takut. Tuhan pengen agar Musa ini berani melangkah karena Tuhan beserta dengan Musa. Tapi tetap aja Musa ragu dan di sini Musa ngomong. Di Keluaran 4 ayat 10 dikatakan begini. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di momen ini Musa terus mempertanyakan panggilan Tuhan. Musa gak percaya dan dia kalah dengan anxiety dia. Dia bilang, aduh pekerjaan besar itu bukan buat saya deh. Karena saya lagi dalam pelarian. Dan Musa ingat, aduh masa lalu saya jelek nih. Saya lagi dalam masa melarikan diri dari kejaran bangsa Mesir. Dia sebelumnya pernah membunuh orang waktu lagi di Mesir. Dan itu jadi satu hal yang membuat dia merasa bersalah. Dia masih carry the burden of the past. Terus feeling guilty. Terus cemas dan akhirnya meragukan panggilan Tuhan. Betul gak sih panggilan ini buat Musa? Betul gak sih Musa yang seperti ini penuh kesalahan Tuhan panggil? Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan. Akhirnya Tuhan kesal juga nih guys. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman.
bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ayat 17 ini mengatakan bahwa tongkat itu jadi simbol dari awal Musa gak yakin, Musa ragu, tapi one day tongkat itu juga yang akan membelah laut merah. Teman-teman, Tuhan punya segala cara untuk membuat Musa bisa merasakan tenang dan damai, bebas dari anxiety-nya. Anxiety atau kecemasan yang Musa alami pada saat itu sebetulnya common things yang sering kali kita alami. Kita suka ngerasa diri kita gak layak, gak bisa, insecure, apalagi banding-bandingin dengan orang lain. Ada tekanan, baik tekanan dari luar, kayak Musa merasa tertekan, aduh saudara saya sih Harun lebih jago, aduh gue punya dosa. Ada tekanan dari luar maupun dari dalam hatinya. Aduh gue bukan siapa-siapa deh, dan udahlah yang lain aja. Seringkali kita berhadapan sama all the negative thoughts yang akhirnya membuat kita merasa cemas. Kita merasa bahwa we are not good enough to do something. Kita lihat saat Musa lagi anxious, ketakutan, cemas, dia selalu mengatakannya pada Tuhan. Dia jujur, dia menyatakan emosinya di hadapan Tuhan. Emosi itu pasti pernah dirasakan semua orang. Tapi kita harus belajar untuk mengendalikan emosi kita dan jangan biarkan emosi mengendalikan diri kita. You are created to control your emotion and not controlled by your emotion. Kendalikan emosimu. Kalau anxiety sedang mengontrol dirimu, itu akan membuatmu merasa tidak seimbang, merasa unsteady, gak layak. Dan sama seperti Musa, waktu dia dalam kondisi cemas, dia ngomel terus sama Tuhan, berusaha kabur dari rencana Tuhan, menghindar, bilang, enggak Tuhan, nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Dia berusaha agar dia gak harus menjalankan panggilannya, dia pengen merasa nyaman lagi. Itu adalah cara Musa untuk melindungi dirinya dari perasaan cemas. Teman-teman, kita pun berusaha berbagai cara untuk membuat perasaan yang tidak stabil itu pergi. Ketika Musa dikuasai kecemasan, dia akhirnya merasa nyaman dalam kecemasan itu. Padahal Tuhan pengen membebaskan dia dari kecemasan dan membawa Musa maju kembali dalam panggilannya. Teman-teman, cara Musa untuk aduh janganlah Tuhan, enggaklah Tuhan, saya enggak mau, udahlah si Harun aja. Itu disebut coping strategy atau strategi melindungi diri. Cara kita melindungi diri mungkin membuat kita akhirnya membuat kita menolak janganlah Tuhan, membuat kita menumpulkan perasaan kita. Lama-lama karena terlalu sering merasa takut, karena terlalu sering tersakiti, kita membuat udahlah mendingan mati rasa aja, mendingan emotionless aja. Misalnya kita mengatakan, saya udah gak peduli lagi, saya gak mau merasakan apa-apa lagi. Teman-teman, salah satu coping strategy adalah membuat diri kita tidak merasakan apa-apa atau numbing your emotion. Dan cara yang kedua, waktu kita mencoba untuk melindungi diri adalah dengan menyakiti diri kita sendiri atau self-harm. Teman-teman, waktu kita menyakiti diri kita sendiri, itu akan menimbulkan masalah lain. Coping strategy atau cara kita melindungi diri adalah segala hal yang kita coba untuk melarikan diri, mengurangi rasa stres kita. Pernah gak kamu mencoba melindungi diri supaya merasa nyaman, tapi dengan cara yang salah? Dua hal tadi. Ya, yang pertama matiin emosi. Yang kedua menyakiti diri supaya udahlah mendingan saya merasa sakit supaya emosi saya gak kerasa sakit. Kamu mencoba keluar dari situasi anxiety tapi caranya salah dan malah menimbulkan masalah lain. Kalau dibiarkan, kecemasan itu bisa menimbulkan depresi. Tapi kabar baiknya adalah kita dapat mengatasi anxiety atau kecemasan dengan cara yang lebih sehat, in a healthy way daripada dengan mematikan perasaan kita atau menyakiti diri kita. Kita nggak harus matiin emosi kita untuk merasa nyaman. Kita nggak harus mengikuti jalan yang berbahaya untuk diri kita. Anxiety doesn't have to take us down a dangerous path. Teman-teman, kamu nggak perlu lewatin jalan yang berbahaya. Ada cara kok untuk bisa menghadapi anxiety dengan sehat. Waktu anxiety muncul, kecemasan muncul, hal pertama yang saya lakukan adalah dengar lagu rohani. Dengar lagu-lagu yang mengandung kata-kata firman Tuhan dan baca Alkitab ketika saya sudah merasa ready.
Untuk apa? Hal itu saya lakukan agar suara-suara negatif yang terngiang-ngiang di telinga saya dikalahkan dengan lagu-lagu rohani, dengan kata-kata firman Tuhan, dan dengan hal-hal yang melodi-melodi yang membangkitkan iman saya. Kalau saya mendengarkan lagu yang isinya sedih-sedih, nonton drama-drama yang dramatis banget, makin anxiety deh saya, makin cemas deh. Sama seperti lagi luka, tapi malah dikasih cuka, makin perih dan gak sembuh-sembuh. Setelah perasaan agak membaik, saya mulai memikirkan apa ya yang Tuhan mau ajarkan lewat kejadian ini. Waktu kita learn to listen, kita belajar menggali dan mendengarkan diri kita dapat belajar tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Apa sih situasi yang menyebabkan kita unsteady, dan apa strategi yang cocok untuk kita kalau menghadapi situasi yang cemas seperti itu lagi. Kita juga jadi lebih kuat dan dapat menggunakan kekuatan kita untuk membawa perubahan waktu situasi sekitar sedang terasa menekan. Kita nggak menyerah. Kita dapat melihat kalau Tuhan Yesus tuh ada di perahu kita, He is on our boat. Tuhan ada di dalam perahu kita yang sedang berguncang, dan kita bisa minta Tuhan untuk memerintahkan agar ada damai turun di tengah-tengah situasi kita. Akhirnya kita semakin peka dengan suara Tuhan dan bisa membantu orang lain yang sedang dalam kondisi yang sama seperti kita dahulu. Kalau kita pikir ulang dari 2 kisah Yesus dan para muridnya di minggu lalu tentang waktu Yesus ada di dalam perahu lagi tidur padahal lagi badai, dan waktu Yesus melangkah di atas air untuk menghampiri teman-temannya yang kita pelajari di minggu lalu, Yesus itu tidak pernah pergi sendirian. Dia selalu bersama dengan murid-muridnya. Dia membuat ada grup teman-teman, ada grup ber-12 yaitu para murid, dan juga ada grup murid-murid yang lain di luar tim yang ber-12 itu. Yesus membangun close circle yang saling support satu sama lain. Bahkan waktu Yesus pergi pun, waktu Yesus sudah diangkat ke surga pun, mereka tetap supporting each other. Waktu kita mulai merasa cemas atau anxiety datang pada diri kita perlu ingat 3 hal. Yang pertama, look up. Teman-teman, coba diam sejenak. Waktu kita lagi cemas, diam sejenak. Pause in the midst of our anxious thoughts to look up. Cari Tuhan, cari hikmat Tuhan. Cari apa yang bisa bikin kamu tenang, teman-teman. Lewat Alkitab, lewat ngobrol sama orang-orang yang memang cinta Tuhan, lewat orang-orang yang memang berjalan di dalam iman. Jangan izinkan dirimu tenggelam melihat ke bawah, tapi look up. Yang kedua, look inside, lihat ke dalam. Kita coba lihat, kita berpikir, kita merefleksikan lewat jurnal, bisa menuliskan perasaan-perasaan kita, menumpahkan perasaan kita, mungkin lewat ketik di handphone atau di komputer kamu, nulis di buku, whatever it is. Yang pasti belajarlah untuk berpikir dan merefleksikan, Tuhan kira-kira lagi ada di mana ya dalam situasi ini. Apa yang Tuhan lagi mau ajarkan untuk diri saya. Dan yang ketiga, look around. Jadi yang kalau pertama, look up, lihat Tuhan. Yang kedua, look inside. Bawa diri kamu untuk merefleksikan segala yang terjadi. Dan yang ketiga, look around, lihat ke sekitar kamu. Lihatlah ke sekitar kamu, ternyata ada banyak orang yang juga merasakan kecemasan sama seperti yang kamu rasakan juga. Dan akhirnya kamu bisa melihat bahwa ini bukan cuma saya yang mengalaminya. Ini adalah hal yang normal dan bisa diatasi dengan cara yang sehat. So you can make peace on it and share it. Teman-teman, kamu gak perlu cari jalan keluar yang menyakiti diri kamu. Kamu gak perlu cari jalan keluar dengan cara membuat kamu jadi emotionless, numbing your emotion. Kamu berharga. Selalu ingat untuk look up, look inside, dan look around. You are not alone. Saya mau tantang kamu teman-teman. If you feel alone, you feel lonely, kamu ngerasa kamu gak punya orang buat cerita, dan kamu ngerasa udah tenggelam terlalu jauh. Saya mau tantang kamu, mau gak kamu menerima sahabat sejati yaitu Yesus Kristus dalam hidupmu. He will never ever leave you. Dan kalau kamu hari ini, kamu sudah jadi orang Kristen, kamu sudah nerima Yesus, tapi kamu tetap merasakan hal yang begitu dalam dan butuh Tuhan, butuh pernyataan dari Tuhan untuk masalah kamu hari ini. Saya mau tantang kamu untuk look up pada Tuhan dan minta ada inner circle yang akan menolong kamu, inner circle yang supportive dalam imanmu dalam Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, hari ini saya mau membawa teman-temanku Tuhan
yang begitu membutuhkan Engkau, yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, and they need you so badly. Berdoa Tuhan, biar dimanapun mereka berada, they will accept Christ. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membawa mereka hidup dalam hidup yang baru. Kami minta Tuhan, ampunlah dosa-dosa mereka, dan bawa mereka masuk dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami meminta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, your divine peace, memenuhi hati kami, sehingga kami bisa berjalan dalam rencana Tuhan, bisa berjalan dalam damai Allah, dan bebas dari semua kecemasan yang hari ini sedang memberati kami. Kami tolak segala anxiety, kami tolak segala depresi yang membuat kami gak bisa maju. Kami katakan bahwa kami berharga, kami mulia, kami dikasihi Tuhan, dan Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil melangkah dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman yang butuh konseling atau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.